Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1692. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, tatkala ayat ini turun, yaitu ayat yang artinya tidak ada dosa atas orang-orang yang beriman dan beramal soleh mengenai apa yang mereka makan selama mereka bertakwa dan beriman, dan seterusnya. Rasulullah SAW berkata kepadaku, diberitahukan kepadaku bahwa kamu termasuk mereka yang disebutkan dalam ayat itu. Hadis Muslim nomor 1693 diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku dan saudara lelakiku datang dari Yaman, dan ketika kami datang kami tidak melihat Ibnu Mas'ud dan ibunya, melainkan dalam ahlul bait Rasulullah SAW. Maksudnya di dalam keluarga rumah tangga Nabi SAW. Karena seringnya mereka masuk dan berada di rumah Rasulullah SAW. Hadis Muslim nomor 1694. Artinya, diriwayatkan dari Abul Ahwash radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami pernah berada di rumah Abu Musa beserta beberapa orang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Mereka sedang menelaah mushaf Al-Quran. Lalu Abdullah bin Mas'ud berdiri. Kata Abu Mas'ud, sepengetahuanku Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan orang yang lebih mengerti tentang Al-Quran daripada orang yang berdiri tadi setelah beliau wafat. Kata Abu Musa, kalau kau mengatakan demikian, Abdullah bin Mas'ud memang selalu menyertai Rasulullah SAW ketika kita tidak turut serta, dan dia diizinkan masuk ke rumah beliau ketika kita tidak diizinkan masuk. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3763. Hadis Muslim nomor 1695. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dia membaca ayat yang artinya, barang siapa berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa harta yang dihianatkannya itu. Ini adalah ayat 161 dari surat Ali Imran. Setelah itu dia mengatakan, sesuai dengan qiraat orang-orang yang mengajarku, aku tahsihkan qiraatku. Sebagai keterangan, bukan hanya bacaan tapi juga pengertian. Aku tahsihkan qiraatku kepada Rasulullah SAW sebanyak 70 surat lebih. Para sahabat Rasulullah SAW tahu bahwa aku paling pandai di antara mereka tentang kitab Allah Azza wa Jalla. Seandainya aku tahu bahwa ada orang yang lebih pandai daripada aku, maka pasti aku akan mendatanginya. Maksudnya untuk berguru. Kata Syakik, aku duduk berhalaqah. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, tak kudengar seorang pun menyanggah ucapan Abdullah bin Mas'ud, dan tiada pula yang mencelanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5000.
Hadis Muslim nomor 1696. Diriwayatkan dari Masyruk, dia berkata, kami pernah berada di sisi Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, lalu kami menyebutkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud. Kata Abdullah bin Amru, dia selalu aku senangi setelah aku mendengar hadis dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dari 4 orang. 1, dari Ibnu Ummi Abdul. Dia mulai dengan menyebut dirinya, yakni Ibnu Mas'ud. 2, Ubay bin Ka'ab. 3, Salim, bekas budak Abu Huzaifah. Dan keempat adalah Mu'az bin Jabal. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3758. Hadis Muslim nomor 1697. Artinya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, ayahku gugur dalam perang Uhud, lalu aku buka kain penutup di wajahnya sehingga aku menangis. Orang-orang melarangku, tetapi Rasulullah SAW tidak melarangku. Kata Abdullah bin Amru, Fatimah putri Amru turut menangisi ayahnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kau tangisi ayahmu atau tidak? Para malaikat tetap senantiasa menaunginya dengan sayap mereka hingga kamu mengangkatnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1293. Hadis Muslim nomor 1698. Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad. Dia berkata, aku pernah mendengar ayahku mengatakan sebagai berikut. Aku tidak pernah mendengar Nabi SAW mengatakan kepada seseorang yang berjalan, dia akan masuk surga, melainkan kepada Abdullah bin Salam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3812. Hadis Muslim nomor 1699. Diriwayatkan dari Kharashah bin Al-Hur, dia berkata, aku pernah duduk di dalam suatu khalaqah di dalam masjid Madinah yang diajar oleh seorang syekh yang berpenampilan bagus, yaitu Abdullah bin Salam. Dia menyampaikan nasihat kepada para jamaah. Kata Kharashah, setelah Abdullah bin Salam berdiri, orang-orang mengatakan, siapa yang ingin melihat seseorang yang akan masuk surga, maka lihatlah orang ini. Kata Kharashah, lalu aku mengatakan, demi Allah, aku pasti akan mengikutinya agar aku tahu di mana rumahnya. Kata Kharashah, lalu aku mengikutinya. Dia berjalan hampir keluar dari Madinah, lalu dia masuk rumahnya. Kata Kharashah, aku mohon izin kepadanya, lalu dia menyilahkanku. Dia bertanya, ada perlu apa wahai kemenakanku? Aku menjawab, aku tadi mendengar orang-orang mengatakan tentang Anda ketika Anda berdiri. Barang siapa ingin melihat seseorang yang akan masuk surga, maka lihatlah orang ini. Sehingga aku ingin mengikuti Anda. Kata Abdullah bin Salam, Allah Maha Tahu tentang orang yang akan masuk surga. Aku akan memberitahu kamu tentang apa yang mereka katakan tadi. Aku pernah bermimpi didatangi oleh seorang lelaki. Lalu dia mengatakan kepadaku, bangunlah.
Dia memegang tanganku, kemudian aku pergi bersamanya. Tiba-tiba ada jalan yang memanjang di sebelah kiriku. Lalu aku segera akan melewatinya. Tetapi dia mengatakan kepadaku, janganlah kau lewati jalan itu, karena itu adalah jalan orang-orang yang sesat. Lalu ada lagi jalan yang memanjang di sebelah kananku. Kemudian dia mengatakan kepadaku, lewatilah jalan ini. Kemudian dia membawaku ke sebuah gunung. Kata dia, naiklah. Setiap kali aku akan naik atau mendaki, aku terjatuh di atas pantatku. Lalu dia mengajakku pergi lagi sehingga sampai di sebuah tiang yang ujungnya di langit dan pangkalnya di bumi. Di bagian atasnya ada sebuah lingkaran. Kata dia kepadaku, naiklah ke atas tiang ini. Aku menjawab, bagaimana aku bisa naik sampai ke atas, sedangkan ujungnya ada di langit? Dia memegang tanganku, lalu aku dilemparkannya. Tiba-tiba aku bergantung di atas lingkaran yang ada di ujung tiang itu. Setelah itu dia memukul tiang tersebut sehingga roboh. Dan aku tetap bergantung di atas lingkaran tersebut hingga pagi. Kata Abdullah bin Salam, kemudian aku datang kepada Nabi SAW untuk menceritakan mimpiku kepada beliau. Beliau menjelaskan, jalan yang kau lihat di sebelah kiri itu adalah jalan orang-orang yang sesat. Sedangkan jalan yang kau lihat di sebelah kananmu adalah jalan orang-orang yang baik. Gunung adalah rumah para syuhada. Tetapi kamu tidak akan bisa meraihnya. Tiang adalah agama Islam. Sedangkan lingkaran yang kau pegangi itu adalah Islam. Yang senantiasa kau akan pegangi sampai kamu mati. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3813. Hadis Muslim nomor 1700. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika jenazah Sa'ad bin Mu'az berada di hadapan orang banyak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Arasy Allah Ar-Rahman bergoncang karena jenazah ini. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3803. Hadis Muslim nomor 1701. Artinya diriwayatkan dari Al-Ara radhiyallahu anhu. Maksudnya Al-Barra radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW pernah mendapatkan hadiah kain sutra. Lalu para sahabat beliau segera menyentuhnya dan merasa senang atau tertarik karena halusnya. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah kalian tertarik dengan kehalusan kain sutra ini? Sungguh, sapu tangan Sa'ad bin Mu'az di surga lebih bagus dan lebih halus daripada kain sutra ini. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3802. Hadis Muslim nomor 1702. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang putra Abu Talhah dari istrinya Ummi Sulaim mati. Lalu Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, janganlah kalian memberitahukan kematian ini kepada Abu Talhah sebelum aku sendiri yang memberitahukannya. Kata Anas, Abu Talhah datang. Lalu Ummu Sulaim menghidangkan makan malam. Lalu dia pun makan dan minum. Ummu Sulaim berhias lebih cantik daripada sebelumnya, sehingga Abu Talhah menidurinya. Setelah Ummu Sulaim tahu bahwa Abu Talhah telah puas dan merasa lega, dia katakan kepada Abu Talhah, hai Abu Talhah, bagaimana menurut pendapatmu? Jika ada sekelompok orang yang memberikan pinjaman kepada sesuatu keluarga, lalu pinjaman itu mereka minta kembali.
Apakah keluarga tersebut boleh menolak? Abu Talhah menjawab, tidak boleh. Kata Ummu Sulaim, karena itu relakanlah kematian putramu. Kata Anas, Abu Talhah marah, lalu mengatakan kepada istrinya, kau tidak memberitahuku hingga aku menggaulimu. Setelah itu kau memberitahuku tentang kematian anakku. Abu Talhah pergi untuk menemui Rasulullah SAW. Kemudian dia menceritakan kepada beliau apa yang telah terjadi. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam menjalani malam kalian. Kata Anas, Ummu Sulaim mulai hamil. Suatu ketika Rasulullah SAW bepergian dan Ummu Sulaim turut serta bersama beliau. Bila Nabi SAW datang dari bepergian, sesampainya di Madinah beliau tidak masuk ke kampung. Setelah sampai di dekat Madinah, Ummu Sulaim akan melahirkan, sehingga Abu Talhah berhenti untuk mendampinginya. Sedangkan Nabi SAW sudah pergi. Kata Abu Talhah, ya Tuhan, Engkau sungguh tahu bahwa aku senang keluar menyertai Rasulmu ketika beliau keluar. Begitu pula aku senang masuk menyertai beliau ketika masuk. Tapi sekarang aku terhenti seperti yang engkau lihat. Kata Anas, Ummu Sulaim mengatakan, hai Abu Talhah, aku sudah tidak tahan lagi, ayo terus percepat perjalanan. Kata Anas, kami pun terus berjalan. Kata Anas, ketika mereka tiba di Madinah, Ummu Sulaim melahirkan seorang anak laki-laki. Ibuku, Ummu Sulaim, mengatakan kepadaku, hai Anas, janganlah seseorang menyusui bayi ini sebelum engkau membawanya kepada Rasulullah SAW. Setelah pagi, aku membawa bayi ini kepada Rasulullah SAW. Aku temui beliau ketika beliau sedang memegang alat untuk cap pada hewan. Ketika Nabi SAW melihatku, beliau bertanya, Ummu Sulaim sudah melahirkan? Aku menjawab, iya. Kata Anas, lalu beliau meletakkan alat untuk mencap hewan tersebut. Kemudian aku bawa bayi itu, lalu aku letakkan dia di atas pangkuan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meminta kurma ajwa yang diproduksi Madinah. Kemudian beliau melumatkannya dengan mulut beliau, lalu beliau suapkan ke dalam mulut bayi itu. Maka segera bayi itu pun mengunyahnya. Kata Rasulullah SAW, lihatlah, orang Ansor memang suka kurma. Kata Anas, Rasulullah SAW mengusap wajah bayi itu dan menamainya Abdullah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5824. Hadis Muslim nomor 1703. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, pada masa Rasulullah SAW ada 4 orang yang menghimpun Al-Quran, yang semuanya dari kaum Ansor, yaitu Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Abu Zaid. Kata Qatadah, aku tanyakan kepada Anas, siapa Abu Zaid itu? Anas menjawab, salah seorang kerabatku dari jalur ayahku. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3810. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lihat itu dah.